warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aljaber. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi WPS Office. Kenapa saya memilih aplikasi WPS Office? Karena aplikasi WPS Office termasuk alternatif Office yang banyak digunakan karena versi gratisnya pun sudah canggih. Selain itu, aplikasi WPS Office juga merupakan salah satu aplikasi mobile Office terbaik yang bisa didownload untuk smartphone. Pertama kemunculannya, aplikasi mobile Office ini bernama Kings of Office dan kini di-upgrade dengan berbagai pembaruan dan berganti nama menjadi WPS Office. Yang perlu kita ketahui bahwa nama WPS Office sebagai pengganti Kings of Office diambil dari singkatan aplikasi yang terkandung di dalamnya seperti W untuk Writer dan P untuk presentasi dan S untuk screenshot. Selain itu juga di dalam WPS Office juga ini terdapat keunggulannya. Salah satu keunggulannya yaitu memiliki fasilitas reading dengan layout yang bisa di-scroll, digulung dari atas ke bawah atau sebaliknya, atau flip dibalik lembaran demi lembaran seperti kita membaca buku. Selain itu juga aplikasi WPS Office ini memiliki tampilan lembaran kerja yang menyerupai aplikasi Microsoft Office. Ya, kita buka saja program aplikasinya. Kebetulan di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, di mana WPS ini dapat berjalan. WPS. WPS ini terdiri dari pengolah kata, screenshot, dan presentasi. Dan ada juga PDF. Kali ini kita akan membahas tentang pengolah kata atau writer. Sebelum kita membahas tentang pengolah kata, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu screenshot dan presentasi dan PDF. Baik, di sini saya akan membahas tentang screenshot terlebih dahulu. Ini dia, dan kita akan membuka tampilan yang ada pada lembar kerja pada screenshot. Ini dia tampilan lembar kerja yang ada pada screenshot. Screenshot di sini memiliki tampilan yang persis dengan Excel pada Microsoft Office. Begitu mudah untuk menandai kolom dan baris dengan warna menggunakan fungsi reading layout. Warnanya pun dapat diubah dengan mudah. Mata pun lebih nyaman saat ingin melakukan perbandingan data. Di tampilan lembar kerja screenshot juga ini terdapat ribbon tab home, ribbon tab insert, dan ribbon tab page layout, dan ribbon tab formulas, dan ribbon tab data, dan sebagainya. Di ribbon tab home ini terdapat ada font, ada font size, ada bold, ada italic, ada underline, ada elegant text left, ada center, ada elegant text right, dan justify, dan masih banyak lagi. Di ribbon tab insert ini terdapat icon-icon, yaitu seperti table, icon picture, screen grab, shapes, dan masih banyak lagi. Dan di ribbon tab page layout ini terdapat icon-icon seperti margins, orientasi, size, page break preview, page zoom, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada ribbon tab
Formulas. Di ribbon tab Formulas ini ada beberapa icon-icon, yaitu seperti lookup and reference, more function, dan masih banyak lagi. Itu saja mungkin bagian tampilan-tampilan lembar kerja pada Spinset, dan selanjutnya kita akan masuk pada tampilan lembar kerja yang terdapat pada presentasi. Ya, kita buka saja tampilan lembar kerja yang terdapat pada presentasi. Ini dia tampilan lembar kerja yang terdapat pada presentasi. Yang perlu kita ketahui bahwa Presentation merupakan aplikasi untuk membuat slide presentasi seperti PowerPoint pada Microsoft Office. Slide pada daftar di sisi kiri dapat dipilih dan melakukan zoom in atau zoom out langsung dari daftar tersebut. Di dalam tampilan lembar kerja presentasi ini terdapat ribbon tab Home, ribbon tab Insert, dan ribbon tab Design, dan ribbon tab Transition, dan ribbon tab Animasi, dan ribbon tab Slideshow, dan masih banyak lagi. Itulah penjelasan singkat tentang Spinset dan presentasi. Jika di PDF ini untuk membukanya kita tinggal menggunakan aplikasi untuk mengonversinya. Oke, baik, di sini kita akan membuka tampilan pada pengolah kata writer. Oke, baik, kita buka tampilan lembar kerja yang terdapat pada pengolah kata. Ini dia tampilan lembar kerja yang terdapat pada pengolah kata. Yang perlu kita ketahui bahwa menu writer ini mirip dengan Word, sehingga tak membutuhkan waktu lama untuk mempelajari cara memakainya. Setiap file dokumen yang dibuka akan tampak pada tab yang berada di bagian bawah toolbar menu. Di dalam tampilan pengolah kata, tampilan lembar kerja pada pengolah kata ini ada ribbon tab Home, ribbon tab Insert, ribbon tab Page Layout, dan ribbon Reference, dan masih banyak lagi. Di ribbon tab Home ini ada beberapa icon-icon yang biasanya digunakan dalam pembuatan makalah, jurnal, ataupun biodata. Di ribbon tab Home ini terdapat icon font. Icon font ini digunakan untuk memilih jenis huruf. Selain itu, di ribbon tab Home juga ini terdapat icon font size, di mana digunakan untuk mengatur ukuran huruf. Selanjutnya itu ada bold. Icon bold digunakan untuk menebalkan tulisan, dan icon italic digunakan untuk memiringkan tulisan, dan icon underline digunakan untuk menggarisbawahi teks. Dan di sini juga ada font color, di mana font color ini digunakan untuk mengatur warna tampilan warna teks terpilih. Ini dia. Dan selanjutnya itu ada bullets. Ini dia tampilan bullets. Bullets di sini digunakan untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Selanjutnya itu ada icon numbering, di mana icon numbering di sini digunakan untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Dan juga ada elegant text left, di mana di sini digunakan untuk perataan kiri pada teks. Icon center digunakan untuk
meletakkan teks rata tengah. Dan selanjutnya ada elegant text right, di mana digunakan untuk mengatur teks rata kanan. Dan selanjutnya ada justify, digunakan untuk mengatur rata kiri dan kanan. Selanjutnya itu ada icon line spacing, di mana icon line spacing ini digunakan untuk jarak antar baris teks. Selanjutnya ada border. Border di sini digunakan untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Selanjutnya kita akan masuk pada ribbon tab insert. Di ribbon tab insert ini digunakan untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen yang dikelola, baik berupa objek gambar, table, shape, dan karakter spesial. Di dalam insert ini terdapat ikon-ikon seperti table, insert table. Yang perlu kita ketahui bahwa insert table ini digunakan untuk menyisipkan table melalui dialog insert table. Yang selanjutnya adalah draw table. Draw table ini digunakan untuk menyisipkan table dengan cara menggambar di halaman dokumen. Dan yang selanjutnya itu adalah picture, icon picture, di mana icon picture di sini digunakan untuk menyisipkan gambar yang tersimpan di komputer. Selanjutnya ada header dan footer. Header dan footer, di mana header di sini digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file, dan footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file atau dokumen. Selanjutnya ada page number, di mana page number di sini digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Bisa mengatur penomoran halamannya, meletakkannya di bagian kiri, tengah, ataupun bagian kanannya. Selanjutnya kita masuk pada ribbon tab page layout. Di ribbon tab page layout ini terdapat ikon-ikon seperti margins. Margin di sini digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Dan selanjutnya itu ada orientasi, di mana orientasi di sini digunakan untuk mengatur ukuran halaman, untuk mengatur posisi kertas, misalnya potret dan landscape. Yang selanjutnya adalah size. Size di sini digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Misalnya kita menggunakan A4. Yang selanjutnya yaitu ada columns. Columns di sini digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Di sini ada 1 kolom, 2 kolom, dan 3 kolom, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada brick. Bricks di sini digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Yang selanjutnya itu ada page color, di mana page color ini digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Dan selanjutnya ada icon page border, di mana icon page border di sini digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Dan selanjutnya ada ribbon tab reference.
Di ribbon tab preference ini kita dapat membuat daftar isi secara otomatis dengan hanya menggunakan table of contents, di mana table of contents ini digunakan untuk pengelolaan daftar isi. Dengan menu ini, user bisa menyisipkan daftar isi otomatis pada sebuah halaman dokumen. Penjelasan lebih detailnya, kita akan mengerjakan salah satu lembar kerja sehingga kita dapat memaksimalkan icon-icon yang ada di sini sesuai dengan tujuan yang ingin kita kerjakan. Misalnya dalam pembuatan biodata, misal ada nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, nomor HP, misalnya juga kita menambahkan seperti alasan memilih jurusan PGSD. Oke, di sini kita tinggal mengatur hurufnya, ukuran hurufnya, dan penebalan tulisannya dan sebagainya. Yang pertama, untuk mengatur ukuran hurufnya, kita harus memblok tulisannya dan mengubah ukuran hurufnya menjadi 12. Dan selanjutnya kita mengubah hurufnya menjadi Times New Roman. Dan juga di sini kita merata kiri dan kanannya menggunakan Justifi dan mengatur jaraknya menggunakan line spacing. Jaraknya kita pilih 1,5. Dan di sini juga kita bisa meletakkan tulisan biodata ini agar ke tengah dengan menggunakan center seperti ini. Dan selanjutnya kita akan menebalkan tulisan biodata dengan menggunakan bold. Dan selanjutnya kita akan memperbesar ukuran hurufnya menjadi 14. Ya, sudah seperti ini. Untuk merapikannya, kita tinggal menekan klik tab agar terlihat lebih rapi. Oke, sudah seperti ini. Inilah tampilan lembar kerja yang sudah kita buat dalam bentuk biodata. Mungkin ini saja apa yang saya bisa jelaskan tentang aplikasi WPS Office, yang dimana tampilan lembar kerjanya mirip dengan Microsoft Office. Terima kasih.